Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang pecahan ya. Mulai dari yang pertama, pecahan. Pecahan itu seperti apa? Di sini ada 3 lingkaran ya. Anggaplah ini kue ya. Ada 3 kue di sini. Yang paling kiri itu satu lingkaran penuh. Yang kedua, nah lingkaran ini atau kue ini kita bagi menjadi 2 ya. Sedangkan yang 2 sama besar ya. Terus yang ketiga menjadi 4 sama besar. Fokus ke tengah. Menjadi 2 sama besar, maka setiap bagian dari yang sudah dipotong 2 sama besar ini itu disebut dengan 1/2 bagian. Ya. Ini namanya akhir warna biru ya. Di sini ini adalah 1/2 bagian dari seluruh bagian. Nah, yang ketiga dipotong jadi 4 sama besar, maka setiap hasil potongannya ini itu dinamakan dengan 1/4 atau 1/4 bagian dari seluruh bagiannya. Ya. Oke. Tengah yang sebelah kanan 1/4. Nah, setengah ya, setengah 1/2 dan 1/4 itu dinamakan dengan pecahan. Ini yang disebut dengan pecahan. Jadi bilangan pecahan seperti ini ya, pakai tanda per. Oke. Nah, Anda udah pernah di SD yang bagian atas itu dinamakan dengan pembilang. Yang bawah disebut dengan penyebut. Yang ini juga sama. Pembilang dan penyebut. Oke. Jadi misalkan kita punya sekarang ya, ini bagi menjadi pada prinsipnya itu bagiannya itu harus sama besar. Seperti ini. Apa ya? Ini yang bagi menjadi 8 bagian sama besar. Jadi satu bagian utuh dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Maka setiap bagiannya ini ya, itu adalah 1/8. Ya, 1/8. Nah, berarti kalau dibagi menjadi 10, ya 10 bagi 10 bagiannya harus sama besar. Ya, itu tentang pecahan. Anda rasa Anda mudah paham ya, ketika itu di SD bagaimana pecahan. Ya. Berikutnya kita lanjut ke pecahan senilai. Pecahan senilai bagaimana? Pecahan senilai. Jadi kita lihat ada 6 lingkaran di sini. Yang masing-masing gambar pertama Anda bagi menjadi 2 sama besar. Yang kedua menjadi 4 sama besar. Yang ketiga atau yang tengah itu dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Yang keempat jadi 8 bagian sama besar. Dan yang terakhir gambar kelima itu menjadi 12 bagian sama besar. Nah,
fokus ke yang diarsir. Ya. Gambar pertama yang diarsir itu adalah 1/2. Yang gambar kedua yang diarsir adalah 2/4. Kenapa? Karena itu ada 2 bagian dari 4 bagian seluruhnya. Ya. Terus kalau yang ketiga itu 3/6, 4/8, yang terakhir 6/12. Ya. Oke. Nah, Anda melihat di sini, ini semua lingkarannya sama. Ya. Dan luas daerah yang diarsir, Anda melihat, itu pada dasarnya sama semua. Ya. Itu sama dengan yang paling depan, yang setengah. Nah, lihat. Ya. Tapi tulisannya ketika ditulis dalam bentuk pecahan, ya, itu berbeda-beda. Yang pertama setengah, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12. Nah, jadi pecahan-pecahan ini itu pada dasarnya adalah nilainya atau besarnya itu sama. Nah, yang demikian ini, ya, itu dinamakan dengan pecahan yang senilai. Ya. Kenapa senilai? Tinggal dibalik. Karena ketika kita gambarkan, maka sejatinya pecahan setengah, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12 itu adalah punya luas yang sama, punya nilai yang sama. Itulah dinamakan dengan pecahan senilai. Ya. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimanakah cara kita menentukan pecahan senilai? Ya. Oke. Yang pertama, ya, pecahan senilai, ya, pecahan senilai, ya, dapat diperoleh, ya, diperoleh jika jika pembilang, ya, ini pecahan senilai dari suatu pecahan, ya, pembilang dan penyebut nah, pertama, ya, jika pembilang dan penyebutnya itu dikalikan, ya, dengan bilangan atau angka yang sama. Ya. Cara kedua adalah pembilang dan penyebut itu dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, jadi caranya bisa dikalikan, bisa dibagi. Untuk yang dibagi, perhatikan pembaginya harus hasil baginya harus berupa bilangan bulat. Ya. Tidak boleh nanti ada koma-koma atau yang lainnya. Ya. Oke. Nah, untuk yang atas pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama, bisa kita tulis dengan misalkan apa namanya, pecahannya adalah A/B. Maka kita bisa mencari pecahan senilai dengan cara A itu dikalikan dengan sebuah bilangan dan B dibagi dengan sebuah bilangan yang sama. Ya. Untuk yang bawah itu sama. A dan B, maka A dibagi dengan bilangan, maka yang B dibagi dengan bilangan yang sama juga. Kita contohkan. Bahkan kita akan mencari pecahan senilai dari 2/3. Ya, 2/3. Maka kita dengan cara yang di atas, ya. Pertama, mungkin kita akan cari yang pecahan senilai pertama. 2/3. Nah,
kita kalikan 2-nya dengan terserah angka berapa. Ya. Oke, kita kalikan dengan 2 misalkan. Maka yang 3 juga dikalikan dengan 2. Itu menghasilkan 4/6. Ya. Maka 4/6 ini adalah pecahan senilai dari 2/3. Baik, kita kalikan dengan bilangan yang lain. Masih 2/3. Kita kalikan dengan 3 misalkan. Maka penyebutnya juga dikalikan dengan 3. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. Nah, maka 2/3 dan 6/9 itu pecahan yang senilai. Ya. Jadi 6/9 ini adalah pecahan senilai dari 2/3. Bahkan ini 4/6 dan 6/9 juga disebut dengan pecahan senilai. Jadi kita bisa mencari sangat banyak pecahan yang senilai dengan suatu pecahan yang kita tentukan. Contoh lagi yang dengan cara dibagi. Dengan cara dibagi, misalkan Ane punya pecahan 8 per ya, 8/24 kan. Kita akan cari 8/24 ya. Bisa dengan cara dibagi. Kita bagi dulu dengan angka yang lebih mudah ya, angka 2. Nah, maka yang penyebutnya itu dibagi dengan 2. Ya, nggak boleh pembagiannya berbeda. 8 bagi 2, 4. 24 bagi 2, 12. Nah, maka kita akan ketemu 4/12 adalah pecahan senilai dari 8/24. Ya, kita kasih contoh satu lagi. Ya, 8/24. Jadi 8 dibagi 4. Ya, 24-nya dibagi 4. Ya. Oke, untuk pembagian ini, antum harus pikirkan terlebih dahulu. Bilangan berapa yang memang bisa membagi pembilang sekaligus penyebutnya. Jangan antum untuk pembilang yang bisa dibagi, penyebutnya enggak boleh ya. Ini karena udah pilihkan yang mudah di sini. 8 bagi 4 itu 2. 24 bagi 4 itu 6. Jadi kita punya 4/12, 2/6 itu adalah pecahan senilai dari 8/24. Bahkan 4/12 itu juga pecahan senilai dengan 2/6. Jadi, ulangi lagi, 8/24, 4/12, 2/6 itu nilainya sama. Ya, nilainya sama. Yang atas 2/3, 4/6, dan 6/9 itu nilainya sama, walaupun secara penulisan berbeda. Itulah pecahan-pecahan yang senilai. Oke. Nah, terkhusus untuk cara yang bawah, ya, cara yang bawah ini yang dibagi dengan bilangan yang sama, maka ini bisa disebut juga dengan menyederhanakan pecahan. Ya. Menyederhanakan pecahan. Ya, cuma nanti ya kasusnya kalau di soal-soal kalau disuruh menyederhanakan pecahan itu artinya nanti terus dibagi sampai ketemu pecahan yang paling kecil yang sudah tidak bisa dibagi kembali. Ya, contoh ini 8/24 ya. Sudah ketemu 4/12 sama 2/6. Nah, ini yang kecil kan yang bawah nih, 2/6. Ternyata 2/6 ini masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama lagi. Ya. Ketika udah mentok, yang bisa dibagi lagi, maka udah yang paling sederhana. Ya. Gitu ya. Itu tentang pecahan senilai.
Sedangkan yang atas, ya, yang tentang dikalikan ini nanti akan berguna ketika kita disuruh untuk menyamakan penyebut. Nah, nanti. Oke, jadi intinya di pecahan senilai itu kita bisa mencari pecahan-pecahan senilai, ya, yang banyak, ya, dari suatu pecahan, ya. Baik dengan cara dikalikan, ya, yang nanti akan menghasilkan angka-angka yang lebih besar dan itu tidak berujung, ya. Sedangkan untuk yang cara kedua adalah dengan cara dibagi, ya, atau dengan kata lain dinamakan dengan disederhanakan, ya. Kalau ini terbatas, ya, terbatas karena nanti kita akan temukan bilangan yang paling pecahan senilai yang itu udah paling kecil dan mentok, nggak bisa disederhanakan lagi. Nah, itu pecahan nilai. Terus kita lanjutkan untuk aplikasi dari pecahan nilai ini, yaitu tentang membandingkan pecahan. Oke, membandingkan pecahan, ya. Membandingkan pecahan. Nah, dari sini nanti membandingkan pecahan ini kita ada tanda, ya. Tandanya yang seperti biasa, ada lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Jadi kita nanti menggunakan 3 tanda ini. Contoh, kita punya pecahan misalkan 1/2, ya, dan pecahan misalkan 3/4. Nah, kita akan bandingkan. Nah, ketika membandingkan, otomatis nanti akan jadi lebih besar, akan berkecil, atau sama dengan. Nah, oke. Nah, cara yang digunakan, ya, untuk membandingkan pecahan, ya, adalah dengan menyamakan disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk kita bisa membandingkan, ya. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Oke. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Ya, bisa kita lihat di sini, ya, angka 2 dan 4. Ya, angka 2 dan 4. Ini penyebut pecahan yang pertama, yang 4 penyebut pecahan yang kedua. Maka kita akan samakan. Samakan itu maksudnya gimana? Kita cari sebuah angka, ya, bilangan atau angka yang bisa untuk membagi kedua bilangan ini. Dua bilangan yang bisa dibagi 2 dan 4. Ya. Atau dengan kata lain, dicari KPK. Nah, sebelumnya udah belajar KPK, bisa dengan ini, ya. Bahasanya aneh ingetin, menyamakan menyebut itu mencari KPK dari kedua penyebut yang akan dibandingkan, ya. Atau bahasa lainnya adalah cari sebuah bilangan yang bisa membagi kedua penyebut ini. Bukan afan, yang bisa dibagi kedua penyebut ini, ya. Nah, kalau aneh mudahnya KPK gitu, ya. KPK 2 dari dan 4 adalah 4. Nah, maka kita akan bawa pecahan ini ke pecahan yang nanti penyebutnya 4. Oke. 1, 2, ya, dan 3/4. Nah, kita akan tulis itu seperti ini. Tengahnya kita kosongin kalau nanti isinya tanda atau seperti ini sama dengan, ya, tanda. Yang depan ini mewakili yang depannya. Kita ubah. Oke, 2 dan 4 kita udah ketemu KPK-nya 4. Nah,
Kita udah ketemu KPK-nya 4. Nah, maka 1/2 biar jadi penyebutnya 4. Maka gampangnya adalah cara pertama ya. Nanti lihat 2/4 itu adalah dikalikan 2. Ya. Maka 1 yang ini atas ya juga harus dikalikan 2. Jadinya 2/4. Jadi pembilang dan penyebut diperlakukan sama. Nah, ini mirip dengan mencari pecahan senilai dengan cara dikalikan. Oke, yang atas ini nutupin, tulis ya. Ini 2. Jadi, nah, sedangkan yang 4 ini udah sama-sama 4, jadi nggak perlu ya apa-apa, ini cukup dipindahkan begitu. Nah, sekarang kita sudah punya 2 pecahan yang sama-sama penyebutnya 4. Tinggal kita bandingkan saja. Nah, bandingkan gimana? Lihat pembilangnya. 2 dan 3 lebih gede yang 3. 2 lebih kecil, maka tandanya yang tepat adalah yang jadi seperti ini. Nah, kalau mau kita tulis ya, dengan sesuai soalnya, maka ini ya, jadinya setengah itu lebih kecil dari 3/4. Oke, nah kita akan coba contoh yang lain. Contoh yang lain, misalkan kita bandingkan 2/3 dan berapa nih? 2/4. Kita sambungkan. Nah, boleh juga kita kerjakan secara terpisah ya. Kita bandingkan secara terpisah. Jadi, pertama, untuk yang 2/3, nah, kita samakan penyebut, jangan lupa. 3 dan 4, KPK-nya adalah 12. Maka kita jadikan 2/3 itu menjadi penyebut yang pecahan yang berpenyebut 12. Sedang yang satunya lagi, yang 2/4 juga sama. Jadi pecahan yang berpenyebut 12. Oke. Yang pertama dulu, yang 2/3. 2/3. Berarti 3 menjadi 12, berarti dia dikalikan 4. Maka yang ini juga kita kalikan dengan 4. Ya, jadi tadi 8/12. Sedangkan yang ini, yang bawah, 4 menjadi 12, berarti dia dikalikan 3. Jadi yang atas, pembilangnya juga dikalikan 3. 2 kali 3, 6. Nah, kita sudah punya 8/12. Ya, yang ditulis sebelahan ya, untuk lebih memudahkan mata kita dengan 6/12. Nah, di sini tinggal kita bandingkan aja pembilangnya. 8 sama 6, lebih besar yang 8 pasti ya. Jadi tandanya adalah seperti ini. Ya. Nah, dari sini ya bisa kita tulis ya, karena soalnya ada 2/3 dan 2/4, maka jadinya jawabannya adalah seperti ini. 2/3 itu lebih besar dari 2/4. Ya, bisa soal. Oke, ya. Jadi ini kotakin jawabannya. Oke. Oke, itulah membandingkan pecahan. Jadi caranya adalah disamakan dulu penyebutnya. Ya, kalau udah ketemu penyebutnya sama, udah punya pecahan yang penyebutnya sama, tinggal kita bandingkan pembilangnya. Itu insya Allah mudah. Ya, nanti kan ketemu apa lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Sekarang ada contoh lagi, urutkan pecahan berikut. Ya. Dari yang mana? Dari kecil ke yang paling besar. Oke.
kita ada, berarti kita harus tahu mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Berarti kita harus membandingkan. Oke, pertama, kita akan membandingkan, maka kita akan samakan penyebutnya. Oke, terus dulu, 2/3. Ya, 2/3. Terus nanti ada 1 dan ada 3/5. Nah, terus ini 1 gimana? Kan itu 1 bukan pecahan, ya. Oke, di sana itu ada 1, itu sama 1/1, ya. Nah, berarti kita udah punya 3 penyebut nih. 3, 1, dan 5. KPK dari 3, 1, dan 5 adalah, cari KPK-nya berapa. Ya, kita dapat ya, KPK untuk menyamakan penyebut, itu berarti KPK dari 3, 1, dan 5 adalah 15. Ya, 15. Ya. Maka kita akan samakan penyebutnya, ya, setiap pecahan ini menjadi per 15. Jadi penyebut yang 15. Kita mulai dari yang paling atas. 15. 3 ke 15 dikalikan 5. Maka yang 2 atas, yang pemilangnya dikalikan 5 juga. Jadi 10. Nah, yang ini jadi 15. 1 ke 15 kalikan 15 ya. Yang atas juga sama. Berarti uniknya 1 itu gitu. Kalau jadiin pecahan, angka pembilang dan penyebutnya sama. Ke yang terakhir, 3/15. Maka, nah, 5 jadi 15 itu dikalikan 3, maka pembilangnya kalikan 3. Ini 9. Oke, dari sini kita bisa urutkan. Ya, kita bisa urutkan. Ya, sudah ada 10/15, terus ada 15/15, yang satunya lagi 9/15. Nah, tinggal antum urutkan aja dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ya, kan 19 itu lebih kecil dari 10/15, lebih kecil dari 15/15. Nah, dari sini ya kita berarti bisa urutkan. Berarti urutannya dari yang paling kecil adalah besar adalah 9/15, nah, apa? Ketika udah disebut seperti ini, tulisnya sesuai dengan pecahan yang awal ya. Yang 9/15 itu dari 2/3, yang ini itu dari 3/5, yang ini dari 1. Maka kita menuliskan jawabannya adalah, urutannya yang benar adalah 2/3, 3/5, terus terakhir tak. Inilah jawab ya. Jadi seperti itu. Kita ubah dulu penyebutnya ya menjadi biar sama. Setelah itu baru kita bandingkan. Baru kita bisa menentukan mana yang dari paling kecil ke paling besar. Ingat, yang ditulis ketika dari paling kecil ke besar sesuai dengan pecahan yang awal yang di soal, bukan yang ini. Ini hanya untuk membantu kita saja. Ya. Pecahan campuran. Ya. Sekarang pecahan campuran. Nah, sebelum pecahan campuran, ini mau tambahkan ya. Di sini ada 2 pecahan, 2/7 dan 5/3. Pecahan 2/7 yang perhatikan, pembilang itu lebih kecil dari penyebut. Angkanya ya, 2 lebih kecil dari 7. Nah, pecahan yang seperti ini itu dinamakan dengan pecahan murni. Kenapa murni? Karena pembilang ya, itu lebih kecil dari penyebut. Terus yang sebelah kanan, 5/3 ini, ya, ini sama-sama pecahan juga. Ya. Tapi yang ini
Antum perhatikan, pembilang ternyata lebih besar dari penyebut. Ya. Yang ini bisa kita sebut sebagai pecahan tidak murni. Nah, tapi keduanya ini, baik 2/7 maupun 5/3, atau berbagai macam pecahan yang lainnya, nggak peduli itu pembilangnya, penyebutnya gede yang mana, itu semuanya disebut dengan pecahan. Cuma di sini kita detailkan lagi bahwa ada yang namanya pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, untuk pecahan murni, oke, ini pembahasannya cukup ya. Yang pecahan tidak murni. Nah, untuk yang sebelah kanan ini, 5/3, pembilangnya lebih besar dari penyebut. 5 dibagi 3 bisa apa enggak? Ternyata bisa, yaitu menghasilkan angka 2. Nah, yang seperti ini adalah bakal calon, ya, atau bisa diubah, ya, bisa diubah ke pecahan campuran. Jadi 5/3 ini, pecahan yang tidak murni ini, yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, itu bisa diubah ke pecahan campuran. Nah, terus pecahan campuran itu bagaimana? Pecahan campuran, ya. Contoh dari pecahan campuran, contoh pecahan campuran 2, 1/2, terus 3, 2/4. Nah, ini namakan dengan pecahan campuran. Ya. Kenapa campuran? Karena ada campuran dari yang ini bilangan bulat, sedangkan yang ini pecahan. Ya. Jadi pecahan campuran ini adalah campuran dari bilangan bulat dan pecahan. Nah, terus yang 5/3 ini itu bisa diubah pecahan campuran yang Anda bilang tadi. Nah, caranya adalah kita bagi aja ya. Kita tulis ulang. 5/3. 5 dibagi 3 itu menghasilkan 2. Nah, setelah 2, sisanya berapa? 5 bagi 3, 2. Sisanya? Apa? 5 bagi 3, 2. Jadi, salah. 5 bagi 3 itu menghasilkan 1. Masih ada sisa kan? Nah, sisanya adalah 2. Nah, per 3. Jadi, ini tetap sama. Jadi, kalau awalnya dia per 3, maka ini per 3. Oke, mungkin aneh jabarkan di sini. 5/3. 5 bagi 3 dulu. Nah, kalau di pakai perhitungan gini, 5 bagi 3. Menghasilkan 1. 1 kali 3, 3. Menghasilkan 2. Nah, 1 ini letaknya sebagai hasilnya di sini, sedangkan 2 di sini sebagai pembilang, dan 3 emang asal penyebutnya. Ya, seperti itu ya. Oke, kita akan contohkan yang lain. Contoh misalkan 9/4. 9 bagi 4, 2. Nah, lebih berapa itu? Lebih 1, karena 2 kali 4, 8 ya. Per 4. Jadi, berikutnya, misalkan 8/5. Berarti 8 bagi 5 itu baru dapat 1. Lebihnya 3 per. Contoh lagi, misalkan 13/4. Per 5 deh. 13/5. 13 bagi 5 itu baru menghasilkan 2. Ya. Lebihnya berapa? Ya 2 kali 5 kan 10. Kurangkan dengan 13. 3.
per ya, seperti ini. Kalau seperti ini misalkan 13/6. Ya. Kalau Anda tulis 13/6, 1. Lebihnya 7/6. Nah, kalau seperti ini keliru. Kenapa? Perhatikannya. Ya, ini masih pecahan tidak murni. Yang ini bisa juga dijadikan pecahan campuran. Maka yang seperti ini nggak boleh, nggak sah, ya nggak benar penulisannya. Ya. Maka percepat ya. Maka yang benar adalah 13/6 itu kita dapat 2, ya bukan 1. 1 kelebihannya masih kebanyakan. Ini lebihnya 1/6. Nah, kalau antum teliti, maka yang Anda tuliskan tadi ini 3/4 ini. Nah, yang benar apa salah? Benar ya, sah saja kalau ini. Itulah tentang pecahan campuran. Pecahan negatif. Pecahan negatif itu adalah lawan dari pecahan yang biasa. Ya. Jadi setiap ada A per B, maka akan ada juga min A per B. Ya. Jadi kalau di garis bilangan, ya, misalkan di garis bilangan panjang, gitu. Nah, sama seperti bilangan bulat tuh. Misalkan di sini 0. Di sini kita punya misalkan 1/2. Ini 1 ya. Terus ada 1,5 atau 3/2. Di sini ada 2. Nah, maka misalkan di min 1, maka di sini ada min setengah. Di sini ada min 3/2. Nah, perhatikan. Ini ya, min. Nah. Oke, ya. Jadi prinsipnya sama dengan bilangan yang bulat, bilang bulat. Oke. Kita akan kasih contoh. Ya. Misalkan bandingkan min 3/5 ya, dan min 2/7. Kita bandingkan. Oke, membandingkan. Kita samakan penyebutan dulu. 3 dengan 7, angka yang bisa memiliki duanya adalah 35 ya. KPK dari 5 dan 7 adalah 25. Kita langsung aja jadiin yang pernya 35. Ya, berarti ini 3/5 jadiin 35. Nah, berarti dikalikan 7 ya. Dikalikan 7, maka yang atas juga dikalikan 7. 21. Jangan lupa ada negatifnya. Negatif 21. Nah, terus yang ini juga sama. Min 2/7. Jadi 35. Otomatis ini kalikan 5 ya. Berarti yang atas juga dikalikan 5. Min 2 kalikan 5. Min 10. Nah, kita udah punya pecahan ya. Pecahannya itu adalah min 21/35 dan min 10/35. Bisa antum bandingkan tuh antara ini dengan ini. Ya. Min 21 sama min 10. Min 21 sama min 10 lebih besar yang min 10. Maka tandanya jangan kebalik ya, ini negatif. Jangan sampai kebalik. Maka dari sini semua hasilnya adalah sesuai dengan soal. Berarti yang min 3/5 itu lebih kecil dari min 2/7. Ingat ya, ini negatif. Hati-hati ya. Kadang membandingkan yang negatif itu kadang masih keliru. Dianggap dia masih yang positif. Beda. Ya.
Maka jawabannya ada ini. Min 3/5 adalah lebih kecil dari min 2/7. Ya. Oke. Mungkin cukup ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.